Salawat dan salam terhaturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para ahlul bait, keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, juga sekalian umat-umat beliau, sambung menyambung sampai hari kemudian. Malam ini khusus bagi setiap diri kita diperkenankan untuk bertanya apapun pertanyaan yang berhubungan dengan pelajaran-pelajaran kita di setiap malam Sabtu. Apakah pelajaran di malam-malam Sabtu-Sabtu yang lalu, di tahun-tahun yang lalu, atau di beberapa tahun yang lalu, ataukah pelajaran di beberapa malam Sabtu yang kemarin-kemarin? Silakan jika ada pertanyaan, maka nanti kita akan kupas dan bahas bersama. Mungkin kita coba 5 pertanyaan dulu karena kita melihat sikon waktu. Kita coba 5 pertanyaan dulu. Siapa yang mau bertanya silahkan. Boleh ditulis di kertas juga tidak apa-apa. Yang ada kertas, yang ada pulpen, silahkan ditulis. Misalkan ada pertanyaan, silahkan ditulis. Yang tidak punya pulpen namun mau bertanya boleh bergantian. Silakan. Saya beri waktu sekitar 10 menit, 5 sampai 10 menit. Ditulis di kertas saja apa pertanyaan-pertanyaan yang mau dipertanyakan seputar pelajaran-pelajaran yang kita pelajari di malam Sabtu, baik pelajaran-pelajaran di waktu-waktu dahulu di malam Sabtu yang mungkin belum terpahami atau mungkin belum terlalu terpahami, ataukah pelajaran di malam Sabtu kemarin-kemarin. Silakan jika ada yang mau bertanya maka tuliskan di kertas. Untuk sementara 5 pertanyaan dulu. Kita lihat sikon waktunya. Silakan. Silakan ditulis bagi yang mau menulis pertanyaannya. Terserah siapa saja. Sudah selesai? Belum kan? Belum. 5 sampai 10 menit silakan yang mau bertanya. Supaya jelas pertanyaannya ditulis aja. Jadi untuk malam ini kita khususkan diberi kesempatan untuk bertanya. Jadi pembahasan kita di papan tulis malam ini kita liburkan dulu. Kita menyimak dari pertanyaan-pertanyaan
dari antara kita yang nanti akan kita bahas. Apa pertanyaan-pertanyaannya? Kalau tidak ada pertanyaan berarti pintar berataannya sudah kan? Berarti sampai di sini sudah, berarti kan cukup sudah, ya kan? Sudah pintar berataannya. Boleh apa saja, yang penting mengenai hakikat, ya. Pengetahuan tentang hakikat yang garis-garis besarnya ada pada pembelajaran. Intinya pengetahuan tentang hakikat yang dipertanyakan. Supaya tidak keluar jalur. Jadi kalau yang dipertanyakan pembahasan tentang muamalah atau mengenai hukum-hukum waris kan lain juga itu pertanyaannya. Arahnya kan untuk pertanyaan kepada fikih syariat, ya kan? Karena kita pembahasan tentang hakikat pembelajaran kita, maka bertanyalah yang terkait tentang hakikat. Jangan juga bertanya tentang kegaiban, karena kita kadang mempelajari pelajaran kegaiban, ya lain dua. Itu larinya kedukunan. Yang atas. Kita kadang belajar kedukunan, ya. Ya, taruh aja sudah. Hah? Hah? Oh, berapa itu satu? Ditulis namanya ya. Enggak saya baca namanya enggak. Yang penting saya tahu siapa yang bertanya. Ini ada namanya gede. Atau 10 pertanyaan juga boleh, silakan. Kita lihat sikonnya nanti ya, mudah-mudahan cukup. Ini satu sudah ada di sini. Batanya gitu. Ditulis. Nah, ini satu sudah di sini, berarti tinggal kosongnya aja lagi. Kalau tinggal kosongnya itu berarti satu aja. Silakan tulis saja. Kita coba 10 pertanyaan, mudah-mudahan waktunya cukup. Silakan bertitip enggak apa-apa juga. Bertitip kertasnya enggak apa-apa, bawa ke sini. Taruh situ. Itu satu itu. Atau ada panitia yang mengumpulkan pertanyaan enggak apa-apa juga. Silakan saudara-saudaranya dikumpulkan.
tentukan pertanyaannya, bawa ke sini. Angkat tangan aja nih, biar nanti siapa bawa ke sini. Tapi kalau angkat tangan ketahuan berarti siapa yang bertanya ya. Ya, berapa itu? 2, 4 sudah. 6 lagi. Gabungan berapa kali? Ayo 5 menit lagi. Ada pertanyaan, tulis di kertas, panitianya bawa ke sini. Nah 7 sudah ini berarti, nah berarti 3 lagi. 3, 4, 5, 6, 7. 3 lagi. Tiga lagi, boleh silakan. Kalau ndak ada, yang ada. Bisa dari Google bertanya itu kayak apa ceritanya?
Hah? Oh, komen. Kayak chat gitu kan? Iya, silakan. Dua lagi. Jangan panjang-panjang pertanyaannya, nanti kalah jawabannya. Panjangan pertanyaan dari jawabannya. Dulu dan solen 5. Habis itu gantian saya yang bertanya lah. Lewat jalan kaki. Berarti 1 jam lagi. Di Kampung Baru. Hampir 3 tahun lah. Anak-anak. Gajian nggak disuruh ditahan sama keluarga bangunan, bisa cepat batuk, nggak bisa ditahan. Kalau sakit lagi pun dapat. Kedua. Nah, satu lagi ada kah? Kalau ada enggak apa-apa. Mana berapa hari kan ada Garing. 2 kali kan. 10 ya, sudah ya? 10 ya? Ada yang warna satu pertanyaan gitu. Ya, ya. Cukup ya, satu lagi habis itu sudah. Ada orang Rusia kah? Ada orang Rusia. Mbak. Saya juga Rusia juga. Saya baca itu. Tulisan itu. Sepuluh ya, sudah ya, pertanyaan.
Biasa ada siapa saja sendiri dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu Akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dibacakan dulu ya pertanyaannya. Ini ada yang bertanya, kalau sehari-hari, artinya dalam setiap harinya, kita meniadakan diri, artinya jangan tampakkan diri. Berarti yang sehari-hari itu yang ada, apakah Nur Muhammad? Begitu pertanyaannya, kurang lebihnya. Kalau sehari-hari kita meniadakan diri, artinya jangan tampakkan adanya diri. Berarti yang sehari-hari itu setelah ketiadaan diri, apakah yang sehari-hari itu yang ada adalah Nur Muhammad? Ya. Di dalam Quran Allah berfirman dalam surah An-Nur, Allahu nurus samawati wal ardh. Allahu nurus samawati wal ardh. Dari terjemahan kata, ini dari terjemahan kata Allahu nurus samawati wal ardh. Dari terjemahan kata, terjemahannya Allah itu nur, yang ada di langit juga ada di bumi. Bahkan sebagian juga mengatakan wama bainahuma, dan apa-apa di antara keduanya. Itu terjemahan kalimat, terjemahan dari kalimat yang terkalamkan di dalam Quran. Segera saja.
Sedangkan makna dari kalam Allah yang terfirmankan itu, Allahu nurus samawati wal ardh, maknanya ialah kipas. Kalau kipasnya dikelainkan, diarahkan ke belakang. Ya. Maknanya, kalau tadi terjemahan kalimatnya Allah itu nur, sedangkan makna hakikat di balik kalam Allah yang tersurat itu, maknanya adalah nur Allah. Ini makna hakikat ya. Kalau terjemahannya Allah itu nur. Sedangkan makna hakikatnya nur Allah yang ada di langit atau yang meliputi 7 lapis petala langit, dan juga yang ada di bumi atau meliputi 7 lapis petala bumi. Perbedaannya di situ, tapi maknanya sama, maksudnya sama. Yang pertama terjemahan katanya Allah itu nur. Sedangkan makna hakikatnya nur Allah. Apa bedanya? Jika dimaknai Allah itu nur, jika dimaknai Allah itu nur, berarti Allah itu sifat. Karena nur itu adalah sifat. Ya, nur itu adalah sifat. Jika dikatakan Allah itu adalah nur, berarti Allah itu sifat. Sedangkan kebenarannya Allah itu bukan sifat, tapi yang memiliki sifat. Jujur kah? Allah itu bukan sifat. Ini berarti berbicara tentang Tuhan, Bapak. Berbicara tentang Tuhan yang bernama Allah. Begitu, Bapak. Allah itu bukan sifat, melainkan Allah itu yang memiliki sifat atau yang mempunyai sifat. Tidak ada sifat yang berdiri di atas zat. Nah, itu maknanya. Tidak ada sifat yang berdiri di atas zat. Itu definisinya demikian. Katakanlah dia Tuhan yang bernama Allah. Sebagian besar umat muslim mengatakan zat untuk memudahkan paham atau mendekati paham. Dia Tuhan yang bernama Allah itu ialah zat. Zat itu di atas sifat. Maka tidak akan mungkin ada sifat di atas zat. Jika dikatakan Allah itu adalah nur, berarti Allah jadi sifatnya. Artinya Allah itu berarti sifat.
Ya, itu terjemahan kalimat. Pengertiannya tadi, tidak ada sifat yang berdiri di atas zat. Allah atau Dia Tuhan yang bernama Allah bukanlah sifat, melainkan Ia yang bernama Allah itu pemilik yang memiliki, yang mempunyai sifat. Itu dulu, pahamkah? Artinya masuklah dalam pemahaman. Dia Allah Tuhan yang bernama Allah itu adalah pemilik sifat. Sifat itu ya nur. Nur itu ialah sifat. Akan tetapi di dalam pengetahuan hakikat dikatakan al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairihi. Pada insan itu ada rahasiaku, kata Allah. Pada insan ada rahasiaku. Rahasiaku itu ya sifatku. Yang dikatakan rahasiaku itu ya sifatku. Dan sifatku itu tiada lain daripadaku. Ingat kalimat terakhirnya. Dan sifat itu tiada lain daripadaku. Berarti bukan Tuhan bawalah, tapi tiada lain daripada Tuhan. Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairihi. Nah, sifat Allah yang amat dekat dengan Allah, sifat Allah yang tidak terpisah dengan Allah, sifat Allah yang tidak bercerai dengan Allah, sifat Allah yang selalu bersama Allah. Sifat yang dimaksud itu ialah Nur Muhammad. Sifat yang tidak terpisah dengan Allah, sifat yang amat dekat dengan Allah, sifat yang tidak bercerai dengan Allah. Sifat yang dimaksud itu ialah Nur Muhammad. Walaupun Nur Muhammad itu adalah sifat, tapi ia tidak terpisah, tidak bercerai, dan amat dekat dengan yang punya sifat, yakni Allah. Nah, lalu kalau sehari-hari kita meniadakan diri, artinya jangan tampakkan diri. Nah, ini juga harus dimengerti maksud dari pertanyaan ini. Jadi yang bertanya juga harus mengerti maksud pertanyaannya sendiri. Ya, jangan sampai yang bertanya juga kada tahu maksud pertanyaannya, ya kan? Kalau sehari-hari kita meniadakan diri, artinya jangan tampakkan diri. Ya. Nah, maksud dari pertanyaan ini adalah ketika engkau telah sampai kepada makom fana, ketika engkau telah sampai kepada makom fana,
maka di saat itulah baru benar dikatakan telah meniadakan diri, atau dikala itulah diri sudah tidak ada. Kalau belum fana berarti masih ada diri, kayak itu maksudnya lah. Jadi syarat diri itu tiada atau tanda telah meniadakan diri ialah ketika telah fana. Fana itu bahasa terjemahannya adalah lebur atau musnah atau hancur atau hilang. Itu arti terjemahannya. Akan tetapi maknanya bagaimana? Nyatanya ada, kayak apa bisa hancur? Nyatanya ada, terlihat. Ada yang bernama Sugeng, ada yang bernama Yahya, ada yang bernama Rahman, katakanlah. Ada yang bernama Yakob, orangnya ada. Secara lahiriah, kayak apa dikatakan fana? Kenyataannya ada. Bagaimana maksudnya fana? Sehingga benar dikatakan telah meniadakan diri. Dan juga dirinya sudah tak tampak lagi. Bukan berarti berhilang kada dilihat orang lain. Nah, maksud dari meniadakan diri atau tidak tampak lagi diri, yakni fana tadi syaratnya ialah bagi diri masing-masing yang meyakininya. Jadi kembali kepada masing-masing diri. Dia membaca dirinya sendiri, dia mengevaluasi dirinya sendiri, dia menyimak dirinya sendiri, diri pribadi masing-masing. Apakah sudah masuk dalam ketiadaan diri tadi sehingga tidak tampak lagi kediriannya, ataukah masih ada? Jadi ke situ arahnya. Bukan berarti dirinya tidak tampak, orang lain tidak melihat dia lagi, bukan seperti itu. Orang lain masih melihat, beikungannya tadi masih melihat. Si tempakulnya tadi itu masih terlihat. Ngarannya Joko misalkan, si tempakulnya tadi terlihat, orang lain melihat. Tapi bagi si Jokonya sendiri mungkin dia sudah meyakini bahwa dirinya tidak ada. Nah, jadi kembali kepada paham, pengertian dan keyakinan dari masing-masing diri. Ada tandanya, itu maksudnya. Ada tandanya yang menunjukkan bahwa dirinya benar sudah tidak ada. Jadi harus dilihat tandanya. Kalau tanda itu ada, berarti benar sudah tidak ada. Jika tanda itu tidak terlihat bagi dirinya sendiri, maksudnya tidak diketahui bagi dirinya sendiri tanda itu, berarti kediriannya masih ada. Apa tandanya? Tanda yang sering kali tidak tersadari di diri kita masing-masing, yang menjelaskan tentang apakah diri kita masih ada atau sudah tidak ada. Tandanya ialah masih suka sakit hati. Artinya dia masih bisa merasakan atau masih terobsesi atau masih apa aja kita terbebani
oleh rasa sakit hati. Itu tidak tersadari. Itu salah satu tandanya. Ketika seseorang itu ia masih merasakan sakit hati, entah dalam hal apapun, ya, dalam urusan apapun, dalam persoalan permasalahan apapun yang membuat hatinya sakit. Ingat, dalam urusan apapun, berarti banyaklah, hal-halnya banyak. Dalam permasalahan apapun, dalam situasi kondisi apapun, ketika dia terobsesi oleh rasa sakit di hatinya, maka itu tandanya dirinya masih ada. Artinya dia belum meniadakan dirinya. Itu tandanya. Tapi ketika dia sudah tidak lagi merasakan hatinya sakit, dimarahi orang senyum, disariki orang sama aja lah, sama aja, senyum juga. Dihina orang, diam aja, sabar aja. Dicaci maki, tertawa aja dalam hatinya. Disumpahi bahkan, difitnah bahkan, digibahi bahkan. Ditipu juga, misalkan ada juga. Sebab kan, ngarannya juga sebab, banyak. Ditipu, sudah ditipu, tertipu lagi, macam-macam. Mungkin rasa itu ada, katakanlah, lah, karena manusia ini terbatas, ya. Jadi perlu digarisbawahi. Mungkin rasa itu ada yang menyebabkan hatinya sakit. Tapi dia tidak terobsesi oleh rasa itu. Paham gak? Paham ya? Dia tidak hanyut di dalam rasa itu. Paham gak? Dia tidak terjebak dengan rasa itu. Paham gak? Berarti dia sudah dapat mengkondisikan kediriannya untuk lebih menguatkan tawakkaltu ilallah, berserah diri kepada Allah. Tawakkaltu ilallah. Tawakkaltu ilallah itu artinya berserah diri kepada Allah. Pahamlah maksud berserah diri? Anda dijelaskan kah? Berserah diri kepada Allah. Kita poin aja nah, ambil poinnya aja. Makna dari berserah diri kepada Allah berarti dirinya dia serahkan kepada Allah. Kan jelas tuh sudah. Berserah diri kepada Allah, maksudnya ia serahkan dirinya kepada Allah. Lalu setelah ia serahkan dirinya kepada Allah, berarti kan ada lagi dirinya. Sudah diserahkan, ya kan? Gampang aja sebujurannya, anunya nena, memaknainya. Ia serahkan dirinya kepada Allah, bermakna berarti dirinya sudah kadada, sudah diserahkan kepada Allah, ya kan? Nah, kalau dirinya sudah dia serahkan kepada Allah, berarti dirinya sudah kadada. Kalau dirinya sudah kadada, berarti hatinya juga sudah kadada, ya kan? Dirinya sudah dada, berarti hatinya juga sudah tidak ada. Kalau dirinya sudah kadada, berarti hatinya juga sudah tidak ada. Berarti kalau hatinya sudah kadada, kayak apa bisa sakit hatinya? Sudah kadada hati. Orang yang bisa sakit hati itu karena masih berhati.
Ini penjelasannya ini memang harus dijelaskan. Jadi kada bisa langsung poin berarti nang sehari-hari itu adalah Nur Muhammad kah? Masa iya Nur Muhammad bisa sakit hati? Ya kan kayak itu lah. Masa iya Nur Muhammad bisa apa ngarannya? Bisa bersedih ketika disariki orang? Ya lah. Nah, kalau memang benar sehari-hari adalah Nur Muhammad, nang ada orang sarik disenyumi. Nur Muhammad itu rahmatan lil alamin bukan? Ya lah. Nur Muhammad itu rahmatan lil alamin. Berarti orang sarik ini orang sariknya nah kalau lah orang sarik ini berdosa kada? Berdosa lah. Berdosa lalu inya senyumi. Supaya apa? Supaya reda marahnya. Akan rahmatan lil alamin berarti disenyumi supaya reda marahnya. Amunnya reda amarahnya, hilanginya dosanya. Kan kayak itu maksudnya. Tapi apabila di sana sarik, lalu umpat juga menyariki, apa Nur Muhammad itu? Kan kayak itu maksudnya, ya. Itu. Kalau sehari-hari kita meniadakan diri, artinya jangan tampakkan diri. Itu sudah benar pertanyaannya. Cuman aplikasinya yang harus benar-benar dipakai. Aplikasinya harus benar-benar dipakai. Apa aplikasinya? Pegang tanda itu tadi. Pegang tandanya. Apa tandanya? Jangan sampai hanyut. Jangan sampai terobsesi oleh rasa sakit hati. Tapi bolehkah ketika hati kita merasa sakit? Boleh. Kenapa? Fitrah manusia itu terbatas. Lah, fitrah manusia itu lemah. Iya. Datang sakit hati itu fitrah. Nang kada boleh, jangan sampai hanyut di dalam rasa sakit hati. Jangan sampai terobsesi oleh rasa sakit hati. Itu aja. Nah, kalau bisa mengkondisikan masa itu, bisa mengkondisikan sifat pada diri tadi, kayak apa mengkondisikannya? Ketika datang rasa sakit hati, bawa naik turun nafas. Tapi bukan hanya sekadar membawa naik turun nafas lah, meyakini bawa naik turun nafas dan yakini Allah sertaku. Tersirat pada naik turun nafas. Kayak itu. Jadi yang kita pegang Allahnya daripada memegang rasa sakit hatinya. Memegang rasa sakit hatinya, lepas Allahnya, kayak itu maksudnya. Cenderung kepada rasa sakitnya, berarti lepas Allahnya. Nah, besok lah. Nah, itu tandanya. Makanya di dalam pengetahuan hakikat ada dikatakan hancurkan tubuh, jadikan hati. Hancurkan hati, jadikan nyawa. Hancurkan nyawa, jadikan roh. Hancurkan roh, jadikan nur. Hancurkan nur, jadikan aku. Hancurkan aku itu lagi nah. Jadikan dalam kurung akulah aku. Nah ini apa namanya, pengupasannya panjang bang, bisa 3 hari 3 malam. Nah kada cukup, ngomongnya cuma 2 jam kada cukup.
mau jadi kupas, padahal itu aja yang dikupas dah. Hancurkan tubuh jadikan hati, hancurkan hati jadikan nyawa, hancurkan nyawa jadikan roh, hancurkan roh jadikan nur, hancurkan nur jadikan aku, hancurkan aku itu pulang nah. Kada cukup sampai di situ aja, hancurkan aku itu juga. Jadikan dalam kurung akulah aku. Amun dikupas kada cukup waktunya, bisa 3 hari 3 malam. Tapi dari penyampaian itu tadi kita ambil sedikit. Ujar Datu Sanggul lah. Amunnya takutan awak, amunnya takutannya nah baju rapit, baju. Amunnya takutan baju rapitan, bajunya rapit, pacul bajunya, ya Datu Sanggul. Amunnya takutan awak luka, tubuh badan jasad. Amunnya takutan awak luka, ya Datu Sanggul, pacul juga awaknya. Jadikan hati, artinya pakai hati aja. Tapi pulang amunnya hati itu nah masih bisa sakit, pacul juga hatinya, nyawa aja yang dipakai. Ujar orang Banjar, amunnya kada ada nyawa mati undang. Jangan pakai tubuh lagi, aku ini si tubuh, jangan. Aku ini hati, jangan. Ganti nyawa jadi Datu Sanggul. Tapi amunnya pulang takutan nyawa dicabut kalau kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nyawa pasti merasa mati. Nah, am dicabut nyawanya. Ujar Datu Sanggul, amunnya takutan nyawa dicabut. Cabut berdahulu nyawanya. Jadikan roh. Jadi kan ada nyawa lagi, roh yang ada, bukan nyawa. Amunnya takutan pulang roh kena begentayangan. Ya Allah, ada roh gentayangan lah. Hancurkan gua si roh itu, nah jangan berroh lagi. Benar aja sudah. Aku ini bukan tubuh, aku ini bukan hati, aku ini bukan nyawa, aku juga bukan roh. Tapi aku ini adalah nur. Tapi pulang sampai di nur, kena betuhankan nur. Betuhankan nur pulang. Pacul juan nurnya. Jadikan aku. Aku bukan tubuh, aku bukan hati, aku bukan nyawa, aku juga bukan roh, aku juga bukan nur. Aku ini ya aku. Tubuh, hati, nyawa, roh, nur itu semua sifat aja. Sifatku berarti aku aja lagi nang ada. Ujar Datu Sanggul pulang. Amunnya takutan kena tak aku dulu di aku bang. Aku ini sudah, tidak ada lagi yang lain. Aku ini sudah. Itu di Banjar banyak nang kayak itu di warung-warung kopi. Duduk belesehan di warung kopi, kaki satu diangkat, nang satu lagi bepander. Bah ikam kah lain aku nih bang, sudah Tuhan itu lain aku aja. Bah aku pulang. Hancurkan lagi aku itu supaya kada beaku sehingga nang ada dalam kurung, maka dialah yang berhak mengaku aku, bukan aku. Nah itu maksudnya. Jadi tinggal berdiam aja lagi sudah. Dalam penyaksian si aku itu bukan aku tapi engkau yang berhak mengaku aku, bukan aku. Dalam penyaksian
Nah itu maksudnya penyaksian deh. Makanya ada 2 kalimat syahadat itu berarti penyaksian. Duduknya hamba itu di penyaksian, menyaksikan nang mengaku aku itu bukan aku tapi engkau. Di dalam Quran dikatakan innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku inilah Allah. Jadi Tuhan seorang yang mengakui dirinya aku Allah, bukan kitanya. Kayak itu dah. Ini nanti ada hubungannya ke sini lah. Nah, Nur Muhammad beberapa waktu yang lalu sudah sedikit kita kupas. Nur yang dikatakan Nur Muhammad itu adalah wajhullah. Nah, yang lalu-lalu sudah pernah kita bahas bahwa duduknya Nur Muhammad itu atau yang dikatakan Nur Muhammad itu adalah wajhullah. Wajah Allah. Wajah itu rupa. Nur Muhammad itu ialah wajah Allah atau rupa Allah. Wajah Allah atau rupa Allah itu laisa kamislihi syai'un. Tidak dapat diserupakan, dimisal-misalkan, dibayang-bayangkan, dipikir-pikirkan dengan sesuatu apapun. Bisa dikatakan Nur Muhammad itu atu-atuannya kadada lagi nang menyamai atau kadada duanya nang sama dengan Nur Muhammad itu. Nur Muhammad adalah wajah Allah. Ini terkait nih, ada terkait dengan pelajaran malam 1 kemarin. Nena wajah Allah, nih rupa Allah. Berarti ini nih Nur Muhammad, kayak itu maksudnya. Nah, nang ini tadi tersirat di diri kita juga, di mana di setiap naik turun napas. Nang adanya nah ada di diri kita juga, tersirat di naik turun napas. Maka dari itu dikatakan siapa yang meyakini bahwa Nur Muhammad itu tersirat di balik naik turun napas, lalu ia rasakan naik turun napasnya, maka sama halnya dia merasakan ada yang benar. Kayak itu maksudnya. Nah, jika sudah demikian, maka berarti pertanyaan di sini tadi, apakah berarti yang sehari-hari itu adalah Nur Muhammad? Iya, benar. Iya, benar. Tapi tandanya tadi harus ada. Pahamlah? Tandanya tadi harus bisa terevaluasi pada diri. Aku ini orangnya penyakitan kah? Hatiku kah ada kah? Kayak itu tadi. Hatiku ini nah suka sakit hati kah? Ada kah? Masih suka hanyut kah di dalam rasa sakit hati kah? Kada. Masih suka terobsesi kah dengan rasa sakit hati di hatiku ini kah? Kada. Jika dirinya sudah dapat mengkondisikan hatinya sehingga tidak hanyut ke dalam rasa sakit di hati, tidak terobsesi dengan rasa sakit di hati, berarti cahaya Nur Muhammad sudah menerangi hatinya. Itu maksudnya. Jika ia sudah tidak terobsesi lagi dengan rasa sakit hati, tidak hanyut dengan rasa sakit hati,
berarti cahaya Nur Muhammad sudah menerangi hatinya. Dan semakin dia bisa mengkondisikan hati itu agar tidak terobsesi dengan rasa sakit hati, tidak hanyut dengan rasa sakit hati, bahkan hampir-hampir dia bisa untuk tidak sakit hati lagi. Kayak itu maksudnya. Seminggu, sebulan, setahunan, bahkan mungkin bertahun-tahun dia sudah tidak lagi bisa merasakan rasa sakit hati. Dengan segala problem, permasalahan, urusan apapun, hatinya sudah tidak lagi merasakan sakit. Maka berarti bukan lagi cahaya Nur Muhammad itu menerangi, bahkan hatinya sudah terliputi oleh Nur Muhammad itu bukan lagi menerangi, bukan lagi menerangi hatinya, bahkan Nur Muhammad sudah meliputi hatinya. Sehingga pantaslah ia dikatakan qalbun mukmin, baitullah. Hati orang mukmin itu bagaikan baitullah. Baitullah itu artinya rumah Allah. Nah, yang dimaksud hati orang mukmin yang bagaikan baitullah tadi itu adalah hati yang sudah tercahayai dengan Nur Muhammad, atau juga bahkan sudah terliputi oleh Nur Muhammad. Tercahayai aja gini sudah dikatakan qalbun mukmin, apalagi terliputi oleh Nur Muhammadnya. Bukan lagi qalbun mukmin, qalbun muhsin. Kalau hatinya tercahayai oleh Nur Muhammad disebut qalbun mukmin. Tapi kalau hatinya bukan hanya tercahayai, bahkan terliputi oleh Nur Muhammad, maka itu qalbun muhsin. Baitullah. Baitullah itu rumah Allah. Maka bisakah dikatakan berarti Baitullah itu adalah isyarat, simbol tentang Nur Muhammad? Iya. Sebab Allah benyata tajalli di Nur Muhammad itu. Nah, begitu. Allah benyata tajalli di Nur Muhammad itu. Berarti jika hati orang mukmin yang sudah tercahayai oleh Nur Muhammad tadi, maka berarti Allah ada bertajalli, benyata di hati itu. Karena hati orang mukmin tadi sudah tercahayai dengan cahaya Nur Muhammad. Maka benarlah jika sudah demikian, maka berarti yang sehari-hari itu adalah Nur Muhammad. Tapi diingat tadi, ada kadar sakit hati, kamunya masih sakit hati, berarti belum Nur Muhammad. Ya, ilmunya sudah bujur, tinggal pemakaiannya. Ini jangan tampakkan diri, ini apa namanya, pengetahuan yang ada di dalam kitab ketenarannya kan. Tok kenali kalau di Malaysia tok kenali yang dikenal dengan ilmu
hakikatnya yaitu jangan sampai terlihat adanya diri. Tokenali kan. Jadi tokenali itu mengajarkan agar jangan sampai terlihat adanya diri. Ya maksudnya itu tadi kan. Bagaimana supaya jangan sampai terlihat adanya diri? Ya jangan sakit hati. Itu dia. Kalau masih sakit hati berarti diri masih ada. Gampangnya itu kayak itu. Bawa senyum aja. Senyum itu sedekah lah, ya kan? Senyum itu sedekah. Kitanya nah hablum minan nas, sesama manusianya. Kita tersenyum kepada sesama manusia, sedekah lah. Dan orang yang kita senyum ini senang juga disenyumi. Bahkan bisa jadi membalas juga senyum, ya kan? Tapi kenapa kita kadang membiasakan untuk tersenyum dengan hati kita sendiri? Begitu maksudnya. Padahal ketika engkau tersenyum kepada hatimu sendiri, maka secara langsung engkau tersenyum dengan Allah. Bukan lagi kepada manusia. Kalau ini kita nih sesama nih secara lahiriah, ini sesama aja nih, sesama manusia ngarannya. Iya hakikatnya tersenyum kepada Allah juga, tapi tidak langsung. Kalau yang secara langsung kontan tersenyum kepada Allah ialah ketika engkau tersenyum dengan hatimu sendiri. Senyumi hatimu sendiri. Ketika engkau membiasakan untuk tersenyum kepada hatimu sendiri, maka berarti engkau sedang tersenyum kepada Allah. Mudah-mudahan pertanyaan yang pertama ini dapat terpahami. Lanjut yang kedua. Nah jam 10 sudah, baru satu pertanyaan. Tidak tahu cukup keadaan kayaknya lah. Soalnya kalau kada dijelaskan panjang lebar itu pertama nang dipahami sedikit berarti ya lah, karena penjelasannya sedikit. Berarti yang dapat dipahami sedikit aja, karena yang disampaikan sedikit. Kedua, rasanya kada puas, sedikit benar jadi jawabannya. Maunya panjang-panjang jawabannya, panjang-panjang jawabannya, habis suara. Ya kalau nggak habis suara. Pertanyaan kedua, bisakah tolong dijelaskan kembali tentang paham Jabariyah? Seperti apakah pahamnya itu? Jabariyah. Ada paham Mu'tazilah, ada juga paham Jabariyah. Ini berlawanan aja keduanya nih. Kalau paham Mu'tazilah adalah paham kehambaan. Maksudnya bagaimana paham kehambaan? Paham Mu'tazilah itu pahamnya adalah pokoknya semua yang berlaku aktivitas, bekerja, ikhtiar, berusaha, berjalan, dan lain-lain sebagainya dalam setiap harinya, kitanya yang berlaku. Kada tahu di Tuhan. Pokoknya apa-apa kita ini pang sudah nang berlaku, nang berjalan, nang apa namanya, bekerja, berusaha, dan lain sebagainya. Aku ini sudah, kita ini sudah. Nah,
kada mau tahu dengan Tuhan, pokoknya semuanya kita aja. Harta itu ampunku, kekayaan itu ampunku, kedudukan itu ampunku, pangkat itu juga milikku. Semua yang diakuinya dirinya nang ampunnya. Nah itu Mu'tazilah gambarannya. Semua kita nang memiliki, nang berlaku, nang kuasa, nang bisa. Itu Mu'tazilah. Tapi di sini pertanyaannya tentang paham Jabariyah. Bagaimana pahamnya? Jabariyah itu adalah paham ketuhanan. Maksud paham ketuhanan itu apa-apa semuanya itu Tuhan yang melakukan. Nang berjalannya na Tuhan. Nang berebahnya Tuhan juga. Nang berusaha, bekerja, berdagang Tuhan juga semuanya. Nang berbuat baik-baik pang Tuhan juga. Nang berbuat buruk-buruk pang Tuhan juga. Kalau kayak itu nang merampok pang Tuhan juga aja. Nang mencuri pang Tuhan juga aja. Pokoknya semua Tuhan. Itu Jabariyah kan. Nang maling ya Tuhan juga. Nang berbuat baik ya Tuhan juga. Nang berbuat buruk ya Tuhan juga. Itu Jabariyah kan. Semua Tuhan pokoknya, kada ada lagi. Kada ada kita ini Tuhan semua. Padahal di pertanyaan awal tadi bujur kita kada ada, tapi ada di penyaksian. Ya kan? Seolah-olah kita itu seperti sembunyi di dalam penyaksian itu. Kitanya kada ada, tapi penyaksiannya menyaksikan. Kayak itu kan. Ada Jabariyah, kada kayak itu. Jabariyah itu secara lahiriah ini nanti Tuhan juga semua ada. Nang makan pang itu nang makan. Nang minum Tuhan juga aja. Semua nang makan, nang minum apa tuh Tuhan semua itu Jabariyah kan. Ya. Sehingga benar-benar sama sekali tidak lagi menghiraukan adanya makom hamba. Jadi antara makom hamba dengan makom ketuhanan tadi itu ada benang merah. Ke Jabariyah salah, ke Mu'tazilah salah juga kehambaan. Jadi mana duduknya di tengah-tengah sini nah, di benang merahnya tadi. Apa itu yang di tengah-tengah tadi benang merah tadi? Penyaksian. Penyaksian. Di dalam penyaksian bukan aku yang mengaku Allah, tapi engkau yang mengaku Allah. Ini kalau dari segi pengakuan. Jadi dalam penyaksian menyaksikan dan mengerti. Ya, yang dimaksud penyaksian tentu mengerti. Kalau ya kan pelajaran malam-malam Sabtu lalu, penyaksian itu berarti mengerti tentang rasa, merasakan Allah. Kayak itu. Itu maksudnya. Jadi paham Jabariyah itu seperti apa? Ya semua Tuhan. Kalau semua Tuhan, apa ada neraka? Ya kan? Apa ada surga? Ya kan? Apa diutus ada nabi? Kalau semua Tuhan, maka adanya nabi itu untuk menyampaikan risalah. Kan gitu maksudnya. Menyampaikan tentang kebenaran. Jadi kada bisa juga dikatakan Jabariyah. Nah, kalau pahamnya yang diajarkan oleh Abah Guru dulu, jangan ke Jabariyah, jangan ke
logika Mu'tazilah, tapi di tengah-tengah Jaraba Guru. Ibarat besi dibakar, dicontohkan lalu lawan Sidin Bahari. Ibarat besi itu kayak dibakar, besi dibakar, lalu merah besi itu setelah dibakar. Nang merah itu api, kayak nang merah tadi nang merah di besi itu itu api. Tapi yang mewujud benda itu besinya. Kalau dikatakan api sebukuan salah, dikatakan besi sebukuan salah juga. Jadi nang dipakai apa? Ujar Jaraba Guru, nang dipakai adalah, nang dipegang adalah panasnya, bukan apinya, tapi panasnya. Kalau dikatakan semua itu adalah api, salah, ada wujud besinya. Kalau dikatakan besi, semuanya salah juga, ada apinya. Jadi yang benarnya adalah panasnya yang dipegang. Panasnya besi itu dari api, begitu maksudnya. Panasnya besi dari api. Jadi bukan di besi, bukan di api, tapi panasnya yang dipegang, yang dipakai. Sama juga di kitanya lah. Kawa bergerak, kawa berjalan. Secara lahiriah nang bergerak, nang berjalan itu kita. Paham itu bujur-bujur. Secara lahiriah nang bergerak, nang berjalan itu kita. Tapi yang menurunkan kodrat iradat itu Allah. Nah itu maksudnya. Tanpa kodrat iradat Allah, maka kada kau berjalan. Tanpa kodrat iradat Allah, maka kada kawa berlaku. Nah itu maksudnya. Dahulu Bahari sudah kita pelajari bahwa Allah menyatakan 4 sifatnya kepada setiap insan ketika terlahir ke alam dunia ini. Satu paket. Allah nyatakan hayat, ilmu, qudrat, iradah, disertakan pada diri insan ketika dia terlahir. Ada hayatnya, ada ilmu, ada qudrat, ada iradah. Nah, keempatnya ini milik Allah. Ini terkadang kita tersalah makna. Oh, berarti hayat, ilmu, qudrat, iradat itu karena itu hayatnya Allah, ilmunya Allah, qudratnya Allah, iradatnya Allah. Berarti Allah apa ngarannya? Allah nang ada di manusia itu, bukan begitu. Sifatnya nang ada di manusia. Ibarat anonena HP lah, kita masing-masing isi HP. Adalah baterainya, adalah. Lalu kemudian awalnya baterainya kosong lah. Awalnya baterainya kosong, kada ada tenaganya, kada ada listriknya. Baterai di HP tadi kan. Lalu kemudian kayak apa supaya baterainya berisi tenaga? Dicas ke listrik. Ya Allah. Lalu daya setrum dari listrik tadi masuk ke baterai, tersimpan di baterai. Setelah penuh, dicabutlah setrum tadi, cabut.
lalu berisi daya baterai tadi kan, berisi apa? Berisi listrik, ya Allah. Bisalah dikatakan listriknya ada di baterai. Ada bisa Allah. Bukan listriknya yang ada di baterai, tapi daya listriknya. Paham lah? Kalau listriknya yang ada di baterai, ada kawa kita pegang apa itu? Hah? Dayanya aja yang bisa bikin strom. Apalagi kalau listriknya yang masuk ke situ. Kayak itu dah. Jadi bisa dikatakan ibaratnya sifat dari si listrik dialirkan, paham nggak? Dialirkan ke baterai yang ada di HP. Tapi bukan listriknya, dayanya ya. Anggap aja kalau listriknya itu ya di PLN sana tuh, nah listriknya ibaratnya, paham lah? Ibarat listriknya itu di PLN-nya sana. Bukan listrik yang di PLN yang ada di baterai deh. Tapi dayanya nang dialirkan. Itu kan nang dialirkan secukupnya aja. Ya kan? Kada bisa dialirkan sebanyak-banyaknya. Meledak baterainya deh. Meledak HP-nya. Kayak itu dah maksudnya. Nah, begitu pula manusia itu ketika ia terlahir, keempatnya tadi itu nah, ibarat daya listrik tadi disertakan pada manusia. Apa itu? Hayat, ilmu, qudrat, iradah. Sifat itu Allah bukan sifat. Ya Allah, tadi di awal Allah bukan sifat. Dan tidak ada sifat yang berdiri di atas zat. Allah bukan sifat, tapi sifat tiada lain daripada zat. Nah, begitu pula hayat, ilmu, qudrat, iradat yang ada pada setiap diri kita nih nah. Seperti daya yang ada di baterai tadi kan. Berarti tidak bisa dikatakan Tuhan ada di dalam dirimu, kada bisa. Kenapa? Kalau Tuhan ada di dalam dirimu berarti tak kurung Tuhan kan? Tak kurung. Bukan Tuhannya tapi sifatnya. Kayak itu maksudnya. Tapi yang harus dimengerti, walau sifatnya yang ada di diriku. Nah ini larinya penyaksian tadi. Tapi sifat ini tiada lain daripadanya. Nah, sifat hayat, ilmu, qudrat, iradah itu adalah cahaya. Cahayanya Nur Muhammad. Sekali lagi, hayat, ilmu, qudrat, iradah itu adalah cahaya. Cahayanya Nur Muhammad. Cahayanya Nur Muhammad. Tentang paham Jabariyah ya, sudah sedia. Nah, kalau di dalam pelajaran hakikat yang kita pelajari ini turun temurun dari abah guru sampai ke raja nang ilmi terus ke atas, nang dipakai bukan semua Tuhan. Ini nih Tuhan, itu semua Tuhan enggak. Yang dipakai adalah segala sesuatu yang mewujud di alam ini adalah Nur Muhammad. Itu yang dipakai. Jadi bukan Tuhan, tapi Nur Muhammad. Nur Muhammad itu memancarkan 4 sifat tadi: hayat, ilmu, qudrat, iradah. Jadi bukan Tuhan, tapi Nur Muhammad yang dipakai.
Nah itu yang panasnya api di besi tadi itu Nur Muhammad. Sampai akhirnya kata Pak Guru Jumri dulu, siapa yang maujud di alam ini? Jawabnya adalah Nur Muhammad. Selanjutnya, apakah yang dinamakan Tuhan yang azali itu, ini mungkin maksudnya bukan apakah tapi siapakah wala, atau memang apakah? Apakah atau siapakah, kan beda maknanya lah. Apakah yang dinamakan Tuhan yang azali itu bisa diterangkan lagi, apakah atau siapakah? Hah? Maksud benarnya tadi apakah atau siapakah yang ditanyakan? Siapakah yang dinamakan Tuhan yang azali? Tuhan azali. Tuhan yang azali itu berarti Tuhan yang laisa kamislihi syai'un. Kedua, selain ia itu laisa kamislihi syai'un, ia ada sebelum ada tiap-tiap segala sesuatu, dan tidak ada yang ada sebelumnya. Artinya tidak ada yang ada sebelum dirinya. Dia yang awal sebelum ada tiap-tiap segala sesuatu, dan ia juga yang akhir. Ia yang awal tanpa permulaan, ia yang akhir tanpa kesudahan. Dan ia itu, Tuhan yang azali itu, ia yang dulu dengan ia yang sekarang, dan sampai ia yang akan datang tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Tidak berbeda. Ia yang dulu maupun ia yang sekarang maupun ia akan datang, ia tidak ada bedanya. Beda dengan Jabariyah. Kalau paham Jabariyah, ia yang dulu dikatakan tidak ada rupa atau belum berupa atau tidak ada rupanya. Ia yang sekarang, ya kita ini nah sudah. Rupa kita ini nah ya dia sudah. Berarti berubah tuh. Berubah. Tapi Jabariyah memegang itu. Jabariyah, paham Jabariyah itu yang dipegangnya. Yang adanya nah, nang behidung pesek, nang behidung mancung, nah, nang kulit hitam, nang kulit putih, itu sudah Tuhan. Berarti berubah. Ya Allah, berarti berbeda. Dia yang dulu dengan dia yang sekarang berbeda. Nah, Tuhan yang azali itu, dia yang dulu, dia yang sekarang, dia yang akan datang, tidak berbeda. Artinya tidak ada perubahan bagi Tuhan itu. Nah, kalau bisa berubah, itu bukan Tuhan, itu sifat. Kalau sifat bisa berubah lah. Jadi itu maksudnya. Jadi jangan sampai tak Jabariyah itu maksudnya. Ini berhubungan nih. Ya, Tuhan yang azali itu, ia yang dulu, ia yang sekarang maupun ia yang akan datang, tidak berbeda.
Kada usah Tuhannya yang ajali, wajahnya, rupanya juga tidak berubah. Dulu, sekarang, akan datang, tidak berubah. Wajah Allah atau rupa Allah atau yang dikatakan sama dengan Nur Muhammad tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai akan datang. Rupa wajah Allah aja tidak berubah, apalagi Allahnya. Lah, ayo, ini bukti nyatanya nah, nih Nur Muhammad nah, ini nah. Dulu sudah ada nih, kitanya bahkan yang belum ada. Kitanya bahkan yang belum ada, belum lahir, bahkan belum jadi, tapi dia sudah ada. Nih, wajah Allah nih sudah ada lebih dahulu. Kada usah kita alam semestanya nah. Bumi, bulan, matahari, planet-planet dan sekalian alam belum ada. Ini sudah ada nah wajah Allah nih nah. Nur Muhammad nih nah sudah ada dahulu. Ini nang pernah ngikutin pelajaran kemarin paham maksudnya nih. Insyaallah lah. Ini nah. Kita belum ada sudah ada nih. Alam semesta belum ada sudah ada ini nah. Nih Nur Muhammad dah. Dulu dia sudah ada. Nur Muhammad itu sama dengan yang sekarang, tidak ada beda. Nanti ketika kiamat hancur seluruh sekalian alam, hancur seluruh sekalian alam, ini tetap ada nah kada hancur. Berarti kodim lah wajah Allah nih, kodim. Nur Muhammad itu kodim lah, kodim. Karena Nur Muhammad itu wajah Allah. Apa dalilnya kalau Nur Muhammad itu kodim? Kata Allah di Quran, sesungguhnya aku kekal dan apa-apa yang ada di sisiku juga kekal. Quran dah. Sesungguhnya Allah itu kekal dan apa-apa yang ada di sisi Allah juga kekal. Nur Muhammad itu dalam tanda kutip di sisi Allah, maka kekal juga lah Nur Muhammad itu. Kalau ada yang mengatakan Nur Muhammad itu baharu, ya kada apa-apa juga, terserah aja pahamnya, keyakinan mereka, ya kalau lah kada apa-apa, kita kada usah ngurusi, kada usah ikut campur, masing-masing punya keyakinan. Tapi hakikatnya Nur Muhammad itu kekal, tidak hancur. Kenapa? Wajah Allah kayak apa wajah Allah hancur? Kullu man 'alaiha fanin. Setiap segala sesuatu fan, hancur, binasa, lebur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tetap kekal abadi hanyalah wajah Allah. Nah, surah Ar-Rahman. Maka itu yang kita hadapi setiap sembahyang. Allahu Akbar. Itu yang kita hadapi wajah Allah tadi. Makanya diikrarkan di dalam iftitah. Ya Allah. Inni wajjahtu wajhiya. Ya Allah. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku ke hadapan wajah engkau. Mana wajah engkau? Ini nah. Dulu kita masih halus, katakanlah masih halus sembahyang kita, itu kita baca ini wajah tu wajhiyya, aku hadapkan wajahku ke hadapan wajah engkau. Lalu sekarang ini nah, sudah tahu setuha ini kita baca pulang, sesungguhnya aku hadapkan wajahku ke hadapan wajah engkau. Apakah beda wajah engkau yang sekarang dengan wajah engkau yang waktu kita masih halus? Sama lah, tidak berbeda. Apakah sama wajah engkau yang kita hadapi ini dengan wajah engkau yang dihadapi oleh pedatuan-pedatuan kita dulu? Sama, tidak beda. Nih wajah Allah.
Siapakah yang dinamakan Tuhan yang ajali itu? Ya sir dari Nur Muhammad ini, paham sudah? Lah, tidak perlu dicari itunya, cukup Nur Muhammadnya dikit. Nah, cukup Nur Muhammadnya aja sampai sudah ke Tuhan yang azali. Nah, karena Nur Muhammad itu adalah wajahnya Tuhan yang azali, ya kan kayak itu lah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Renungkan olehmu, pikirkan olehmu, rasakan olehmu apa yang sudah adanya. Khalqillah, apa yang sudah diadakan Allah. Wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan engkau memikirkan zatnya, karena engkau kada sanggup. Nah, kayak itu maksudnya. Khalqillah yang sudah dijadikan Allah. Ingat, di situ khalqillah yang dijadikan Allah. Maksud yang dijadikan Allah itu bukan alam semesta. Bukan alam semesta yang dimaksud. Yang dijadikan tadi itu ya Nur Muhammad sebagai sir dari alam semesta. Kayak itu maksudnya. Kalau di Quran dikatakan kun. Kun itu kaf dan nun. Kaf dan nun. Kaf itu menjelaskan tentang karamullah. Nun itu menjelaskan tentang Nur Muhammad. Karamullah, Nur Muhammad. Artinya kemuliaan Allah ada pada Nur Muhammad. Kayak itu maksudnya. Itu pun dengan kemuliaan Allah yang ada pada Nur Muhammad, maka jadilah tiap-tiap segala sesuatu. Benarkah nur itu adalah cahaya? Iya, tapi bukan cahaya seperti yang kita lihat dengan mata kepala. Benarkah nur itu adalah cahaya? Iya, tapi bukan cahaya seperti yang kita lihat dengan mata kepala. Cahaya lampu, cahaya matahari, cahaya rembulan, cahaya warna-warni macam-macam, bukan. Nur yang sesungguhnya itu ialah cahaya Allah. Yang dimaksud cahaya Allah itu ialah kesadaran di dalam hati. Jika hatimu menyadari tentang kebenaran Allah, itu Nur Muhammad, itu cahaya Allah. Kita menyebutnya hidayah. Kita menyebutnya hidayah. Ketika Allah menurunkan hidayah ke dalam hatimu, itu maksudnya Allah pancarkan nurnya ke dalam hatimu. Ya, jadi nur yang dimaksud itu adalah kesadaran di dalam hati, atau umumnya dikenal dengan sebutan al-huda atau hidayah atau petunjuk. Quran itu nah hidayah. Quran itu hidayah sama nur. Makanya jarurang bahari tetua-tetua kita mengatakan amunnya hendak mengaji itu nakai pakai petunjuk, jangan kada pakai petunjuk. Lalu kita mencari bambu untuk mengolah petunjuk ngaji. Oh, pakai petunjuk apa? Ih, pakai petunjuk. Kelihatannya bambu diruncing jadi petunjuk. Supaya apa baik pakai petunjuk? Supaya kada salah-salah menunjuk. Supaya kada salah-salah membaca. Mana patah, mana kasroh, mana doma. Pakai petunjuk. Jadi petunjuk bambu ini simbolnya, artinya hatimu tuh harus dipenuhi oleh petunjuk, sehingga engkau mengkaji Quran itu kada tersalah-salah mengkaji. Ini banyak orang mengaji Quran tapi tersalah-salah mengkajinya. Tersalah-salah dikatakan fa'alun lima yurid,
kata Quran. Allah berfirman, fa'alul lima yurid. Lalu diterjemahkan, diartikan, oh, fa'alul lima yurid. Kata Allah, aku berbuat sekehendakku. Kata, tanpa petunjuk, kesalah tuh memaknainya. Itu firman Allah. Bunyinya fa'alul lima yurid. Kata Allah, aku berbuat sekehendakku. Ya, artinya kayak itu terjemahannya. Lalu memaknainya sebatas pikirannya. Oh, berarti Allah berbuat sekehendaknya. Kalau aku ini Tuhan, berarti suka-suka aku dong berbuat sekehendakku. Kan aku ini dia juga. Aja dia pulang. Lalu sekehendaknya aja. Sekehendak itu artinya semaunya. Semaunya itu artinya suka-suka. Bujur juga, tapi maknanya kayak apa? Fa'alul lima yurid. Makna halusnya adalah iya Allah atau aku, kata Allah, berbuat sesuai dengan apa yang aku kehendaki. Sesuai dengan apa yang aku kehendaki berbeda dengan makna sekehendak. Ya kan? Kalau sekehendak itu semaunya. Kalau semaunya itu tanpa aturan. Ya kan? Tanpa aturan. Nah, itu biasa dipakai kalau di Jabariyah kayak gitu. Di Jabariyah dipakai itu sekehendak. Sudahlah, benarkan kalau itu adalah cahaya. Sudah. 10:30 sudah. Belaju ya kita kalau itu. Belaju. Baru 3 nih. Oh, ini satu tulisan 2 pertanyaan. Satu tulisan 2 pertanyaan berarti 4 sudah kan. Kalau udah cukup waktunya kayak apa? Kalau malam Sabtu kita bahas lagi. Hah? Iyalah. Satu pertanyaan lagi. Nanti kita simpan ini, malam Sabtu depan kita bahas lagi. Pertanyaannya, ini mungkin maksudnya pertanyaannya, apa yang salah pada pahamnya Dato' Ambulung dan Syekh Siti Jenar sehingga dipancung? Apakah karena ilmu ketuhanannya? Mungkin kayak itu kalau maksudnya. Apa yang salah pada pahamnya Dato' Ambulung dan Syekh Siti Jenar sehingga dipancung? Apakah karena ilmu ketuhanannya? Bisa iya, bisa bukan. Bisa iya, bisa bukan. Dikatakan bisa iya karena ilmu ketuhanannya, karena banyak orang kadang memahami apa yang dipahami oleh Dato' Ambulung dan Syekh Siti Jenar, sehingga mereka nak kada paham tadi menyalahkan Syekh Siti Jenar. Oh, salah ini Dato' Ambulung nih. Oh, salah nih Syekh Siti Jenar nih. Karena yang menyalahkan ini kada paham apa yang dipahami oleh Dato' Ambulung dan Syekh Siti Jenar. Nah, berarti bisa iya kalau bisa juga kada. Artinya bisa juga kada salah. Kenapa kada salah? Karena Dato' Ambulung dan Syekh Siti Jenar itu dikala mereka itu mengatakan dalam bahasa yang keluar di lisan, aku Allah,
aku Allah, atau aku pangeran sejati ning pangeran mulya. Jasa Siti Jenar. Aku pangeran sejati ning pangeran mulya, kata Siti Jenar. Kata Abulung, aku Allah. Apa salah Datuk Abulung dan Siti Jenar mengatakan begitu? Ketika Datuk Abulung maupun Siti Jenar ia karam dalam kecintaannya kepada Allah, begitu besar cintanya kepada Allah sehingga dia tidak lagi menyadari dirinya ada, bahkan dia melihat Allah ada di mana-mana. Bahkan sampai dia lihat pun Allah ada pada dirinya. Dan dikala itu ia refleks. Dikala itu ia refleks dalam kecintaannya tadi, latah bahasa kita. Dalam kecintaannya tadi latah, ketika dia mendengar Allah berkata, ini secara sir, di dalam sir mereka ini mendengar Allah berkata, kata Allah, innani anallah, sesungguhnya aku Allah. Lalu latah, aku Allah, aku Allah, aku Allah, aku Allah. Latah setelah mendengar Allah berkata, aku Allah. Lalu latah, keumpat-umpat, aku Allah, aku Allah, aku Allah, aku Allah. Orang latah bisa gak disalahkan? Hah? Orang latah kada bisa disalahkan orang latah itu. Kenapa? Refleks. Kita aja nih ada, kalau banyak aja orang itu manusia itu nang latah, apa aja disambatnya, apa aja disambatnya. Copot. Ya, latah. Bisa lah disalahkan, kada, refleks. Kayak gitu. Kenapa dia latah? Karena dia karam di dalam apa yang dia rasakan. Saat itu mungkin dia merasakan giginya copot, lalu latah sampai keulang-ulang kalimat itu. Copot. Dikageti sedikit, copot. Takajut, copot. Kenapa? Karena rasa dia kayak itu terkontak kepada rasa ketika dia terhayati tadi. Kayak itu tuh Datuk Abulung tadi, termasuk Siti Jenar tadi. Kalau dalam paham saya sampaikan kepada kalian, Datuk Abulung dan Siti Jenar itu latah karena beliau karam di dalam cintanya kepada Allah. Saking besarnya cintanya kepada Allah, dia mendengar dalam bahasa la hurufin wala sautin. Allah berkata, innani anallah, akulah Allah. Langsung latah, aku Allah, aku Allah, aku Allah, aku Allah. Ya. Berarti bukan Datuk Abulung mengatakan dirinya aku Allah, ya kan? Bukan Siti Jenar mengatakan dirinya sendiri adalah pangeran sejati tadi, bukan. Dia latah dengan kalimatnya Allah. Sehingga secara tidak langsung boleh dikatakan mereka ini mengatakan pengakuannya Allah itu sendiri. Itu maksudnya. Mengatakan pengakuannya Allah itu sendiri, bukan Datuk Abulungnya yang mengaku Allah, atau bukan Siti Jenarnya yang mengaku Allah, bukan. Dia hanya mengatakan apa yang diakui Allah. Satu contoh saja, kita kada usah memikirkan orang yang karam dalam cinta kepada Allah, kada usah terlalu tinggi. Kita aja nih, coba baca surat Toha. Nang bunyinya tadi, innani anallah. Surat Toha kalau
Di surat Toha dikatakan innani anallah. Artinya apa? Ada yang tahu artinya apa? Sesungguhnya akulah yang bernama Allah. Mengaku Allah. Bukan. Nah, jawab. Apa artinya? Coba angkat tangan. Menyampaikan firman Allah. Apa artinya? Sesungguhnya. Sungguhnya akulah yang bernama Allah. Ah, coba nyaring-nyaring. Ah, apa kalian mengaku Allah? Kada lah. Bukan mengaku Allah, tapi membaca kalam Allah. Allah yang mengakui dirinya sendiri. Nah, itu nah maksudnya. Apalagi orang nang karam tadi. Nang karam di lautan cintanya kepada Allah. Kayak itulah. Bisa dimengerti ya? Masih banyak nih pertanyaan, nanti kita sambung lah di malam Sabtu depan. Munnya kada datang malam Sabtu depan, kada tahu jawabannya berarti. Ya kan? Ini nang bisi soal harus tahu. Oh, resikonya. Jadi cukup sekian apa yang dibahas di malam hari ini dari jawaban-jawaban yang ada. Insya Allah malam Sabtu depan kita lanjut. Ini jangan mati hilang namanya. Ini bahagia nih. Apa ngarannya? Jawabannya ini jadi saksi di akhirat nanti. Itu aja yang dapat kita bahas di malam hari ini. Insya Allah menjadi berkah pada setiap diri kita. Dan semoga Allah datangkan hidayahnya atau nur Muhammad itu pada setiap hati kita, sehingga dapat memahami apa-apa yang telah dijelaskan atau dijabarkan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikupas tadi. Semoga Allah memberkati setiap diri kita. Barakallahu fikum, barakallahu fikum, barakallahu fikum ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafina wa baratina wa barakatina wa maulana Muhammad.